Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembelajaran STEM dan integrasi Islam dalam materi pemanasan global. Di sini anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama Nining Sumiati, NIM 01, lalu ada saya sendiri, Risma Mega Silvia, NIM 22, dan terakhir ada Siti Nadia Oktarija, NIM 66. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada pengertian pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global atau climate change adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1950-an dan terus bertambah panas sejak saat itu. Selain itu, bertambahnya panas dari tahun ke tahun di beberapa wilayah di bumi mengalami perubahan cuaca yang ekstrim. Oleh karena itulah, fenomena ini disebut juga sebagai perubahan iklim global atau climate change. Next. Selanjutnya itu ada efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi memiliki efek seperti rumah kaca di atas, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Jika tidak ada efek rumah kaca, es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, maka akan mengakibatkan pemanasan global. Next. Nah, di sini ada penyebab pemanasan global. Yang pertama itu energi. Karena hampir sebagian besar pembangkit listrik dunia ini menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global. Karena permintaan listrik sangatlah tinggi dan makin meninggi setiap tahun yang pada saat ini. Kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Lalu ada transportasi. Transportasi karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi, maka akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Yang ketiga ada industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini, karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Next. Nah, selanjutnya itu ada industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Lalu selanjutnya ada limbah industri. Limbah industri dan tambang industri seperti pabrik semen, pabrik pupuk, dan penambangan batu bara, serta minyak bumi memproduksi gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Selanjutnya itu ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang dihasilkan dari bakteri-bakteri pengurai sampah. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Siti Nadia Oktarija. Selanjutnya, penyebab pemanasan global pada pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. Kemudian pada penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Kemudian mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Next.
Kemudian dampak pemanasan global pada perubahan iklim dan cuaca. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global tersebut. Perubahan iklim memuat terjadinya perubahan musim juga. Siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tak tentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Dampak pergantian musim ini juga terjadi pada industri pertanian dan peternakan. Musim tanam dan musim panen yang tidak jelas akan mengakibatkan hasil pertanian dan peternakan menjadi menurun. Kemudian hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat, dan asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernafas, dan lain sebagainya. Kemudian es kutub utara dan selatan mencair. Pemanasan global akan membuat es di kutub utara dan selatan mencair. Jika es di kutub utara dan selatan terus mencair, maka panas matahari akan semakin banyak terserap dan menimbulkan panas. Selain itu, percepatan mencairnya es akan membuat berbagai binatang di kutub utara dan selatan kehilangan habitatnya. Next. Kemudian permukaan laut naik. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya, permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan. Menurut beberapa ilmuwan, sepanjang abad 20 permukaan air laut telah naik hingga 25 cm. Dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Kemudian ekologis terganggu. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuhan-tumbuhan di suatu daerah bisa hilang atau mati karena iklimnya sudah tidak sesuai dengan habitat aslinya. Kemudian lapisan ozon menipis. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Next. Cara mengatasi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor sudah menjadi kebutuhan manusia saat ini sebagai alat transportasi. Namun, kita sering lupa bahwa asap kendaraan bermotor menyumbang CO2 yang mengakibatkan pemanasan global. Untuk mencegah pemanasan global, kita bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan menggunakan angkutan massal. Dengan begitu, polusi udara akan berkurang dan dapat membantu mengatasi pemanasan global. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Eksploitasi hasil alam akan lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkannya untuk jangka panjang. Penebangan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sudah seharusnya dikendalikan atau dihentikan. Menanam kembali pohon di lahan yang dibakar atau ditebang merupakan langkah konkret yang bisa dilakukan untuk mengatasi pemanasan global. Next. Yang ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Penggunaan listrik yang berlebihan juga dapat menimbulkan pemanasan global. Hal ini terkesan sangat sepele, namun dampaknya sangat besar. Lampu-lampu dan peralatan listrik dapat mengeluarkan panas. Bayangkan berapa besar panas yang dikeluarkan bila seluruh manusia di bumi menggunakan listrik secara berlebihan. Selain membantu mengatasi pemanasan global, dengan mengontrol pemakaian listrik, maka kita akan lebih hemat energi dan hemat biaya. Kemudian yang keempat, mengendalikan limbah. Limbah dapat mengeluarkan gas berbahaya ke udara. Gas berbahaya ini selain menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan efek rumah kaca yang menyebabkan panas matahari terperangkap di permukaan bumi. Dengan mengendalikan limbah, baik limbah rumah tangga maupun limbah industri, maka hal ini dapat membantu mengatasi pemanasan global.
Terima kasih kepada Siti Nadia yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya penjelasan materi akan diberikan oleh Ninik Sumiati. Kepada Ninik Sumiati dipersilahkan. Ya, selanjutnya tentang implementasi integrasi Islam, di mana isu pemanasan global dan perubahan iklim ini adalah ada berbagai fenomena alam yang cenderung mengalami penyimpangan di akhir-akhir ini. Iklim yang sangat kacau, panas yang berkepanjangan, intensitas curah hujan yang kelewat tinggi, di luar normal, dan banyak lagi yang berkaitan dengan isu pemanasan global. Di dalam hal ini dapat dijelaskan dengan ajaran Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dan dapat dijelaskan dengan pesan-pesan Al-Quran di dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan di duniawi, dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Isu pemanasan global dan perubahan iklim bukan lagi isu pemanasan global dan perubahan iklim bukan lagi sekedar isapan jempol belaka, tapi sudah menunjukkan bentuk dan wujud yang sebenarnya ke hadapan umat manusia di bumi. Dengan semakin tidak nyamanan bumi sebagai tempat tinggal ataupun hunian makhluk hidup, kerusakan lingkungan hidup sekarang ini bukan hanya karena industrialisasi, pengembangan teknologi, dan pengejaran pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebab sikap manusia yang keliru tentang hubungan dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam, bukan terpisah dari alam. Dan karena itu harus selalu hidup dalam sarana dan batas alam. Ujar Pangeran Charles dalam orasi yang disebut media Inggris sebagai profil itu. Kerusakan yang dimaksud dalam Islam ada dua macam. Yang pertama, kerusakan zahiriyah atau material, dan yang kedua adalah kerusakan batiniah spiritual. Kerusakan zahiriyah material dapat mengakibatkan bencana dan membawa kerugian yang besar bagi umat manusia. Tidak saja harta benda yang akan hancur, binasa, akan tetapi jiwa raga pun dapat musnah karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 41 sampai 42 yang artinya telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagiaan akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Implementasi STM pada pemanasan global. Salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat melatih keterampilan abad 21 adalah pendekatan pembelajaran STM. Melalui pembelajaran STM, peserta didik dirangsang untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Pelajaran STM ini menunjukkan bagaimana konsep, prinsip, teknik, sains, teknologi, dan matematika digunakan secara terintegrasi untuk mengembangkan produk, proses, dan sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Selain itu, pembelajaran STM dapat mengembangkan kemampuan kerjasama, memecahkan masalah,
kreatif dan inovatif, serta memiliki keinginan untuk terlibat dalam kajian isu-isu terkait SDM. Misalnya efisiensi energi, kualitas lingkungan, keterbatasan sumber daya alam. Sebagai warga negara yang konstruktif, peduli, serta reflektif dengan menggunakan gagasan sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Melihat dari beberapa jurnal berdasarkan hasil data yang dilihat, STM ini terlaksana dengan baik, keterampilan berpikir kreatif serta pendidik mengalami peningkatan setelah diterapkan model pembelajaran inquiry terbimbing. Karena keterampilan berpikir kreatif peserta didik pada materi pemanasan global ini meningkatkan pada tahap setiap indikatornya, dan pembelajaran inquiry terbimbing menggunakan STM mendapatkan respon yang baik dari peserta didik dan nilai presentasi tinggi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ninik Sumiati atas penyampaian materinya, sekaligus sebagai penutup untuk presentasi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.